Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan terkait dengan keutamaan puasa yang tadi kita sebutkan ya. Ada dua tadi ya. Yang pertama apa? Puasa menghapuskan dosa, satu dosa yang telah lalu ya, dengan syarat yang ada. Kemudian yang kedua tadi apa? Bahwa puasa ini Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahalanya. Dan pahala puasa bighairi hisab, tanpa batas, sebagaimana pahala orang yang sabar. Kalau satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala atau satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu dilipat gandakan sampai berapa? 10 kali lipat. Satu kebaikan 10 kali lipat. Ya, kita melakukan satu kebaikan ya dikali 10 ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat. 10 kali lipat ada angkanya 10. 700 kali lipat angkanya berapa? 700. Ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat angkanya berapa? Berlipat-lipat tapi terbatas. Ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau puasa enggak ada batasnya. Jadi berapa? Itu Allah Subhanahu wa taala alladzi yatakaffal. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan pahalanya. Baik, jemaah sekalian yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, bahwa puasa itu akan menjadi pemberi syafaat. Akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang berpuasa pada hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa dan Al-Qur'an itu memberikan syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat. Jadi Al-Quran yang kita bahas, yang kita baca, yang kita hafal, yang kita tadabburi, yang kita amalkan dari Al-Quran ini yang kita baca, dan juga puasa yang kita berpuasa, yang kita lakukan dari puasa yang ada, puasa ini dan Al-Quran ini akan memberi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Ya ulus siam, si puasanya ini besok di hari kiamat akan mengatakan, ay Rabb, wahai Allah, mana'tuhu ta'am wa syahwata. Ya Allah, ini saya telah menghalanginya dari makan dan syahwatnya. Makanya orang puasa itu nek siang hari gak boleh apa? Makan minum, gak boleh berhubungan. Berhubungan nanti kena kafarat. Ya. Kata puasanya itu akan mengatakan, ya Rabb, ay Rabb, mana'tuhu, saya telah mencegahnya at-ta'am wa syahwat, telah mencegahnya dari makan dan syahwatnya. Siang hari enggak boleh makan, siang hari enggak boleh bersetubuh. Fasyafi'ni fihi, maka jadikan aku memberi syafaat untuk dia. Si puasanya ngomong, ya, membela kita untuk memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul Qur'an, Qur'annya pun akan ngomong, mana'tuhun nauma bil lail, saya telah mencegahnya dari tidur di waktu malam, karena dia itu
baca Al-Quran akhirnya yang tidur malamnya kurang. Si Al-Qurannya akan berkata seperti itu pada hari kiamat. Fasyafi'ni fihi, maka jadikanlah aku memberi syafaat untuknya. Al-Quran yang kita baca jadi syafaat untuk kita, puasanya kita pun akan jadi syafaat. Qala fayashfa'ani, maka Allah mengatakan fayashfa'ani, maka keduanya ini memberikan syafaat untuk orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran. Jadi ini diantara keutamaan puasa yang kita lakukan. Ternyata keutamanya sangat besar sekali, nggak main-main. Maka sangat disayangkan sekali kalau puasa, ibadah puasa yang kita lakukan hanya sekedar nahan lapar dan dahaga tok, nggak ada hal yang dimaksimalkan dalam ibadah puasa kita. Puasa jalan, maksiat lanjut, ini salah. Harusnya yang ada ketika kita puasa, ya puasa semua badan ini. Idealnya seperti itu. Dan tentunya ini tidak akan terjadi kecuali kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk menjaga puasa kita, untuk menjaga diri ini agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, untuk menjaga diri ini agar senantiasa mendapatkan pahala sempurna dari ibadah puasa. Karena tidak dimungkiri bahwa puasa yang kita lakukan gak semuanya mendapatkan 100%. Dalam sholat aja berjamaah kita tadi, siapa yang menjamin kita dapat 27 derajat semuanya? Gak ada. Bahkan Nabi SAW menekankan kepada kita, bisa jadi orang itu keluar dari sholatnya tidak mendapatkan illa usyuruha, tusu'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisbuha. Keluar dari sholat, selesai sholat, yang dia dapatkan cuma 10, ya cuma 1/10-nya. 27 1/10, 2,7. Padahal sholat jamaah. Padahal ibaratnya mungkin di belakang imam, di shop pertama. Bisa jadi, atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Jadi nggak semuanya itu dapat 27, nggak ada jaminan. Sama halnya dengan puasa yang kita lakukan. Nggak ada jaminan kita puasa 100% dapat pahala sempurna. Nggak ada jaminan. Tergantung bagaimana kita menjaga puasa kita. Tapi ini saja yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan keutamaan puasa ini. Sebenarnya pembahasannya cuma baru 2 majelis dari 30. Berarti kurang 28. Ya, silakan dibahas dengan Ustaz Fikri atau Ustaz Abu Muhammad atau yang lainnya asatidzah yang ada di sini. Ini insyaallah bermanfaat ya. 1 hari 1 majelis, 1 hari 1 majelis, 30 majelis selesai dalam 1 Ramadan. Nah, barakallahu fikum, naktafi bi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan atau ada yang mau didiskusikan, boleh atau saya yang tanya. Ya, boleh. Baik. Apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang Allah menginginkan pada diri seorang kebaikan, kalau Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia tentang urusan agamanya.
Berarti terkait dengan apa yang dia lakukan, ya, dari amaliyah yang ada itu berdasarkan dalil-dalil syar'i. Dia paham apa yang dia lakukan, dalilnya tahu. Sholat tahu dalilnya, ada terkait dengan Al-Qur'annya, sunnahnya, apa yang dikatakan ulama, paham terkait urusan agamanya. Terkait dengan puasa dia paham, ya, terkait dengan apa yang dilakukan dari ibadah-ibadah yang lain. Intinya dia mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang dia lakukan, bukan hanya sekedar katanya ditanya dalil nggak tahu, berarti belum paham. Ya kayaknya kemarin, ya semalam itu habis maghrib sama habis isya baru dikaji, tapi nggak tahu. Ya ini harus paham. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan seseorang terkait dengan urusan agamanya, berarti dia telah diinginkan oleh Allah kebaikan pada dirinya. Ya ini tentunya bertadarus, butuh apa namanya ya, ya step by step lah. Gak mungkin tiba-tiba orang itu menguasai seluruh agama. Mungkin dia awali dengan tarhib, dia mulai mulai ingin belajar agama, dari situ mulai belajar. Ini kan itu juga kembali kepada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak serta-merta dia duduk langsung jadi faqih, kan nggak mungkin. Ya, Allah Taala. Daripada lagi. Assalamualaikum. Baik. Orang yang berpuasa, ya, memang seharusnya orang yang berpuasa itu memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah musim kebaikan. Ini adalah merupakan tadrib, latihan untuk kita. Sehingga yang namanya latihan itu bukan sudah sampai garis finish selesai. Berarti seharusnya setelah Ramadan idealnya kita tambah termotivasi, tambah terpacu untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik lagi. Tapi memang kalau kita lihat ya, di antara faidah atau hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keutamaan di beberapa waktu yang ada. Ada musim-musim kebaikan. Di antaranya bulan Ramadan. Nanti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ada keutamaan. Karena hikmahnya kita itu sebagai seorang muslim memang imannya naik turun. Sehingga adanya musim kebaikan ini untuk memotivasi kita, biar kita imannya tambah kuat, tambah naik. Bisa jadi nanti turun lagi. Tapi memang idealnya, kalau kita bicara ideal, namanya Ramadan, puasa Ramadan ini madrasah. Ibaratnya kita sedang daurah, kita sedang ditempa di satu bulan ini untuk melakukan berbagai kebaikan yang ada, sehingga terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Ya, syukur-syukur bisa menikmati. Kalau hanya sekedar membiasakan diri kan barangkali nggak bisa menikmati. Kalau kita bisa menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan, sehingga bisa konsisten di luar Ramadan. Karena yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga yang kita sembah di luar Ramadan. Kenapa dikhususkan Ramadan aja? Di luar Ramadan bodo amat. Ini kan salah.
Idealnya memang ketika Ramadan, kita keluar Ramadan, dia terus berlanjut kebaikan yang ada yang kita lakukan, jangan putus. Ibaratnya kita biasa lari, membiasakan lari, latihan lari ya terus. Akhirnya kita bisa untuk lari kencang. Ya Ramadan juga demikian, ini melatih kita. Nah, di luar Ramadan seharusnya la'allakum tattaqunnya itu kita dapatkan. Jadi orang yang bertakwa. Tapi ya itu ya, namanya manusia kadang lalai, kadang terjerumus dalam kemaksiatan, kadang jatuh, kadang terpeleset, kadang terperosok. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan beberapa waktu ada keutamaan di dalamnya, biar kita termotivasi lagi. Turun termotivasi lagi. Ini udah ibaratnya udah 11 bulan nih kita. Mulai turun Ramadan naik lagi. Nanti turun Ramadan naik lagi. Ya, itu mungkin di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di beberapa waktu yang ada. Nah, Allah taala. Ada lagi? Apa? Assalamualaikum. Ya, tidak. Ya, terkait dengan iktikaf yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iktikaf itu ya seharian full penuh selama 10 hari terakhir. Iktikaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil ashril awakhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf di 10 hari terakhir. Makanya ulama ketika membahas terkait dengan iktikaf, itu yang dibahas bukan iktikaf kalong, ngambil malamnya toh. Itu iktikafnya apa? Ketika membahas iktikaf ya masuk ke masjid di tanggal 21. Jadi sebelum maghrib kita udah masuk ke masjid tanggal 21 malam Ramadan tanggal 21. Ya, misalnya tadi maghrib itu ya sebelum maghrib tadi siang itu 20. Nah kita masuk tuh sebelum maghrib ke masjid. Iktikaf 10 hari terakhir. Ya sampai Lebaran. Kalau sudah lebaran udah. Nah ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun i'tikaf setelahnya, setelah beliau meninggal. Jadi sunnah i'tikaf itu sabit ada, dilakukan Nabi, dilakukan para sahabat, bahkan dilakukan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu 10 pun nggak ada pembahasan terkait dengan ya hanya ngambil malamnya toh, ya hanya ngalon toh, ya mungkin di antara daripada gitu kan 10 hari terakhir nggak dapat sama sekali, ibaratnya nggak mampu untuk seharian karena siangnya harus bekerja dan seterusnya, ya mudah-mudahan dapat keutamaannya. Yang penting malamnya kita hidupkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita terkait dengan Lailatul Qadar. Kalau kita bisa iktikaf, alhamdulillah iktikaf full. Ya kalau ibaratnya nggak bisa sama sekali, hanya bisa malamnya aja untuk menghidupkan malam, ya silakan. Kalau iktikafnya bisa, alhamdulillah kita menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang 10 hari. Ya kalau nggak ya mudah-mudahan mendapatkan keutamaan dari iktikaf yang ada. Ya kita ambil malamnya aja sehingga kan bisa termotivasi dengan teman-teman yang ada di masjid, sana baca Al-Quran, sana sholat, sana zikir, sana ini, akhirnya kita juga termotivasi. Beda ketika kita di rumah aja. Ya meskipun sudah sepakat dengan istrinya, dengan anaknya, yuk kita menghidupkan malam, itu beda. Ya baunya kasur terus saya pengen balik lagi tidur. Kalau sini kan udah mau tidur di mana? Ya paling di sini umpel-umpelan ya sudah. Lihat yang sana, masya Allah sholat kita termasuk. Kalau sana lagi baca Quran kita termasuk. Sehingga malamnya terhidupkan. Yang untuk menghidupkan waktu malam.
Apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus i'tikaf? Jawabannya sebenarnya enggak. Tapi orang yang i'tikaf menghidupkan waktu malam, ya, ini kan apalagi 10 hari full, tentunya lebih dekat dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Meskipun bukan jaminan, tapi lebih dekat daripada orang yang hanya ngambil ganjilnya aja. 21 datang ke masjid, nanti 22 hilang, 23 datang lagi, 24 nggak ada, 25 datang, 26 hilang, 27 rame. Ya, 28 mulai yang itikaf juga keluar. 29 tambah 29 mungkin ya agak ramai pada mudik, ya kan, yang dari luar yang nggak biasa kelihatan dulu kok kelihatan, ternyata yang dari Jakarta pada mudik. 30 mikirin ketupat. Ya, anak kuliah ya, mudah-mudahan dengan itikaf itu ya sama lebih dekat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau nggak memungkinkan ya memang ini bicara kalau nggak memungkinkan ya udah malam gajinya. Kalau nggak memungkinkan tanggal 27 jangan ditinggalkan. Meskipun ini nggak ada jaminan. Wallahu ta'ala. Nah, ya cukup ya. Ya barakallahu fikum. Maka bibiya berkata Rasulullah Muhammad wa alihi wasallam. Nah, kemudian majlis sana itu adalah majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.